Salam guru penggerak. Saya Putut Prihantoro, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri Colomadu. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikutnya kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seharusnya guru memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Disiplin positif. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Berikutnya, motivasi perilaku. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru dapat memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi pada diri anak masih bersifat eksternal, sehingga guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa, sehingga dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, sebisa mungkin menempatkan dirinya pada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga siswa menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Berikutnya, pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini ataupun begitu. Berikutnya, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah di saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, karena ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bersifat menghukum, dan hanya juga bersifat motivasi eksternal. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah dan kadang juga sebagai teman. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering tidak memakai sepatu di sekolahan. Saya menggunakan posisi kontrol manajer saat menangani kasus tersebut dan juga menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah mulai sadar dan muncul motivasi internal untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah diusahakan semua guru dapat memposisikan kontrolnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan kadang juga penghukum. Perasaan saya saat itu masih kurang puas karena telah menghukum murid dan juga murid menuruti saya hanya karena terpaksa atau muncul dari motivasi eksternal. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi dalam menangani suatu permasalahan siswa. Perasaan saya setelah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer adalah menjadi sangat puas karena dapat berkomunikasi dengan murid secara efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun hanya pada tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan,
tidak apa-apa karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga berlanjut di lingkungan keluarga agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, salam guru penggerak.